Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barri rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء-الدين النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dengan nikmat-nikmat itu pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam majelis ilmu. Sebuah majelis yang sangat mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam bab yaitu tentang babut taflis wal hajar. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala usiba rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibta'aha fakathura dainuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alaihi. Fatasaddaqan nasu alaihi walam yablugh dhalika wafa'a dainihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghuramaihi khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dhalik. Rawahu Muslimun. Qala wasdawu sapa Abu Sa'id al-Khudri
usiba usibaten kenani utawa ten kenani musibah sapa rajulun wong lanang fi ahdi Rasulillah ing dalem mangsane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ing dalem buah-buahan ibta'aha kang wis tuku sapa rajul ing thimar fakatsura nuli dadi akeh apa dainuhu utange rajul faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu padha sedekah sapa sira kabeh alaihi ing atase rajul fatasaddaqa nuli sedekah sapa annasu manungsa alaihi ing atase rajul walam yablugh lan urung tumeka zalika apa zalika mangkono-mangkono sedekah wafa adainihi ing bayar utange rajul faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghuramaihi maring pira-pira wong kang duweni utang maring duweni utang ing rajul khudhu ngalapa sapa sira kabeh ma wajadtum ma ing barang wajadtum kang nemu sapa sira kabeh walaisa lan ora ana iku lakum kedue sira illa zalika kejaba mangkono-mangkono ma wajadtum rawahu muslimun. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila ada seseorang itu dia bangkrut, dia pailit, misalnya karena dia ditimpa musibah dari usaha yang dia lakukan. Awalnya dia berhutang untuk usaha dia, baik itu dalam pertanian atau usaha-usaha yang lainnya. Kemudian dia terkena musibah sehingga dia menjadi bangkrut dan hutangnya menjadi banyak kepada banyak orang. Dia berhutang sementara dia pailit atau dia bangkrut usahanya tersebut. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat Islam ketika itu dalam kasus orang ini untuk bersedekah kepadanya. Sudah banyak yang sedekah, tapi tetap saja tidak uang yang terkumpul padanya dari hasil sedekah itu tetap saja tidak bisa untuk membayar hutang karena saking banyaknya hutang orang tersebut. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada orang-orang yang dihutangi oleh orang ini, khudhu ma wajadtum wa laisa lakum illa dzalik. Ambillah apa yang kamu dapati dan kalian tidak boleh melakukan melakukan selain itu kecuali itu. Artinya kecuali yang kamu dapati saja. Kamu tidak boleh mengambil atau tidak boleh mengambil atau melakukan sesuatu lebih dari mengambil apa yang kamu dapati. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ada orang itu, misalnya si A, dia punya hutang kepada kita, kepada saya misalnya, juga kepada si fulan, juga kepada si fulan. Sementara dia sudah jatuh bangkrut. Maka apa yang kita lakukan sebagai orang yang dihutangi oleh si A yang sedang bangkrut itu, yaitu kita mengambil apa yang ada saja. Apa yang dia mampu untuk bayarkan kepada kita, maka itu kita ambil. Misalnya dia punya hutang kepada saya 1 miliar misalnya. Kepada si fulan
hutangnya 500 juta, kepada si fulan 100 juta. Banyak sekali hutang dia kepada orang lain. Nah, sementara yang ada pada orang itu dia hanya punya uang misalnya 500 juta. Sementara dia hutangnya kepada banyak orang. Maka di sini kita ngambil apa yang ada saja dari dia, berapa yang bisa kita ambil, yang kita dapati dari dia. Bukan berarti sisanya itu gugur, bukan berarti seperti itu. Kalau sisanya gugur kan kita betul-betul dirugikan, yang dihutangi akan dirugikan. Apalagi saya tadi misalnya ngasih atau dia hutang dia kepada saya 1 miliar, sementara hanya ada 100 juta. Kan saya berapa ruginya? 900 juta kalau dibebaskan. Tetapi di sini maksudnya bukan dibebaskan. Maksudnya begini, sekarang kamu ambillah apa yang ada dulu. Sambil menunggu dia itu mampu untuk membayar hutangnya. Sambil menunggu dia memiliki uang untuk membayar hutangnya. Artinya kamu sekarang itu berilah toleransi, kemudahan kepada orang itu sampai dia mampu untuk membayarnya. Ini yang kemarin kita ceritakan bagian dari inzarul mu'sir, yaitu memberikan toleransi kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Hukumnya adalah wajib. Inzarul mu'sir, memberikan toleransi kepada orang yang tidak bisa membayar hutang kepada kita, itu adalah wajib. Inzar itu bukan diharuskan untuk membebaskan hutang. Kalau dia mau membebaskan hutang, ya itu sebuah kebaikan. Kalau dia misalnya ya udah nggak usah dibayar misalnya hutang kamu kepada saya, karena zahirnya sampai kapanpun kamu juga nggak akan bisa bayar, misalnya, kemudian dibebaskan hutangnya oleh dia, maka itu sebuah kebaikan yang luar biasa, karena orang tersebut itu pasti dia akan senang, bahagia, dan dia akan mengingat kebaikan orang tersebut. Tapi bukan itu yang dituju, bukan ingatan atau balasan dari orang lain ketika seseorang itu berbuat baik. Nah, tetapi di sini yang wajib itu adalah memberikan toleransi. Toleransi itu ya udah, sekarang apa yang ada dulu saya ambil, sisanya nanti kalau kamu sudah bisa untuk membayarnya. Itu saja sudah senang. Orang yang bangkrut, orang yang nggak bisa bayar hutang itu pasti dia sudah senang karena diberikan waktu lagi, diberikan toleransi. Misalnya ya sudah, nanti sebulan lagi saya beri waktu, 1 bulan lagi, atau nanti setahun lagi kamu berusaha untuk mencari untuk mencari uang untuk bisa membayar hutang kamu kepada saya. Inzarul mu'sir, memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan di dalam membayar hutang, itu hukumnya adalah wajib. Jadi ketika Nabi mengatakan khudzu ma wajadtum wa laisa lakum illa dzalik, wa laisa lakum illa dzalik, kamu tidak memiliki hak kecuali itu, artinya sekarang. Nah, sekarang yang hak kamu adalah yang mengambil apa yang ada. Dan kamu wajib untuk memberikan toleransi kepada kemudahan kepada orang itu, memberikan waktu kepada orang itu untuk kemudian di kemudian hari dia akan bisa membayar hutang kepada kamu. Jadi bukan laisa lakum illa dzalik selamanya, bukan selamanya. Enggak, kalau selamanya bahaya. Bahaya gimana? Orang akan semaunya berhutang kemudian dia nggak mau bayar, atau dia nggak ketika dia kesulitan bayar kemudian dia merasa bebas dari untuk membayar hutang. Nah, nggak seperti itu. Tetapi ketika seseorang betul-betul dia pailet, dia bangkrut, maka orang yang dihutangi oleh dia mengambil apa yang
dia bisa bayarkan kepadanya, kemudian dia memberikan, sekarang dia itu yang dia ambil, dan dia memberikan toleransi kepada dia untuk membayarnya di kemudian hari. Bisa ditentukan waktunya, misalnya ya udah saya beri waktu sebulan lagi, ya sudah saya berikan waktu 1 tahun misalnya, ya sudah nanti kalau kamu sudah bisa bayar, kamu bayar nanti misalnya, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini kalau memang betul-betul apa tadi, pilot, dia memang dia nggak punya harta untuk bisa membayar hutang. Beda dengan yang kemarin, yang memang dia bisa bayar hutang tapi dia nggak mau bayar. Kalau dia bisa bayar hutang tapi nggak mau bayar, hadisnya yang kemarin, layul wajidi yukhillu irdahu wa uqubatahu. Nah, orang yang menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu untuk membayar, maka boleh ditahdzir orang itu, orang masyarakat ditahdzir dari dia agar hati-hati, jangan mudah ngasih hutang kepadanya. Dan boleh bagi hakim untuk kemudian menghukumnya, memenjarakannya misalnya, atau hukuman-hukuman sesuai dengan kebijakan dari hakim kalau memang dia mampu membayar hutang tetapi tidak mau bayar. Tapi yang kita bicarakan ini dia memang jatuh bangkrut dan dia nggak bisa untuk membayar hutang. Nah, kewajiban kita yang dihutangi itu adalah untuk memberikan toleransi kepada dia. Toleransi artinya memberikan waktu kepada dia, memberikan kemudahan. Ya sudah, saya beri waktu lagi kamu untuk bisa membayar hutang. Kamu berusahalah cari untuk bisa membayar hutang. Itu pemahaman dari hadis yang kita baca ini. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa ani bin Ka'ab bin Malik an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku hajara nyegah tasarruf sapa Rasulullah ala Muadzin ing atase Muad malahu ing bondone Muad wa ba'ahu lan ngedol ing malahu sapa Muad ing malahu fidainin ing dalam utang kana kang ana wa ba'ahu lan ngedol sapa Rasulullah ing malahu fidainin ing dalam utang kana kang ana apa dain iku alaihi ing atase Muad. Rawahu Daruqutni wa sahahahu al-Hakim wa akhrajahu Abu Dawud mursalan wa rujjiha irsaluhu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang Mu'ad untuk melakukan tasarruf terhadap harta bendanya dan menjualkan harta benda itu untuk membayar hutang yang ada padanya. Rawahu Daruqutni wa sahahahu al-Hakim wa akhrajahu Abu Dawud mursalan wa rujjiha irsaluh. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang punya hutang, ini kan ketika ada penguasa yang menerapkan hukum Islam. Nah, kalau enggak kan juga tidak diterapkan di sini. Jadi ini kan demi sebuah keadilan, kemaslahatan untuk orang banyak, bukan untuk seseorang saja, tetapi untuk orang banyak, untuk masyarakat secara umum. Jadi kalau ada seseorang dia memiliki hutangnya banyak sekali, maka orang ini jika dia memiliki memiliki harta, orang yang berhutang ini memiliki harta, maka hakim penguasa melarang dia untuk menjual harta yang dia miliki. Artinya dia tidak boleh bertasarruf. Menjual di sini maksudnya semaunya ya.
Dia tidak boleh mentasarufkan, membelanjakan harta yang dimilikinya sesuai dengan kehendaknya. Tetapi dia dilarang. Udah jangan dijual. Misalnya dia punya hutang di mana-mana. Sementara dia punya rumah, dia punya pekarangan, dia punya tanah, masih punya tanah. Maka di sini penguasa melarang dia untuk menjual sendiri harta yang dimilikinya itu untuk kemudian mentasarufkannya sesuai dengan kehendaknya. Tapi hakim melarang kemudian penguasa ini menjualkannya untuk membayar hutang-hutang dia. Karena dikhawatirkan dia akan harta yang tersisa yang ada pada dirinya kemudian dia pakai untuk kepentingan hal-hal yang tidak penting. Di satu sisi dia punya hutang banyak kepada orang lain, kemudian dia uang atau harta yang tersisa yang ada pada dirinya malah untuk berfoya-foya, malah untuk bersenang-senang, sementara dia punya hutang kepada banyak orang. Nah, disinilah seorang hakim atau penguasa di sini mencegah orang itu untuk mentasarufkan harta yang tersisa ada pada dia, kemudian hakim atau penguasa ini menjual barang-barang milik dia untuk membayar hutang-hutang dia. Ini kan untuk kemaslahatan orang lain. Karena kalau dia sendiri seperti yang kemarin kita sampaikan, kebanyakan orang itu memikirkan dirinya sendiri. Nah, memikirkan kemaslahatan diri sendiri, bukan memikirkan kemaslahatan orang lain. Di saat dia punya hutang kepada banyak orang, yang dia pikir masih dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini, bisa beli itu. Nggak mau jual ini, nggak mau jual itu untuk menutupi hutang dia. Masih eman dengan harta yang dimilikinya. Kalaupun dia tasarufkan, maka untuk kebaikan dirinya. Padahal orang yang dihutangi, ya kalau yang menghutangi itu orang yang berlebih. Terkadang yang dihutangi juga orang yang sedang membutuhkan uang itu dari dia. Nah, orang yang kemudian dia berat untuk membayar hutang, kemudian padahal dia punya harta untuk bisa dia jual dan kemudian dibayarkan hutang kepada orang lain, terkadang ya masih eman kalau sawah yang itu dijual untuk untuk bayar hutang, eman. Akhirnya apa? Dia rela nggak bayar hutang kepada orang lain, tetapi dia malah gunakan harta yang dia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri, kemanfaatan dirinya sendiri. Nah, semestinya apa? Semestinya kalau seseorang punya hutang itu ya mengutamakan bayar hutang daripada untuk belanja kepentingan diri sendiri. Semestinya seperti itu. Nah, karena itulah maka di sini ada peran dari penguasa, dari pemerintah di sini untuk mencegah dia untuk melakukan tasarruf, dan kemudian pemerintah yang kemudian akan mentasarrufkan harta dia dengan menjualnya, kemudian membayarkan hasilnya dibayarkan hutang kepada orang-orang yang dia berhutang kepada orang-orang tersebut. Nah, bisa difahami ya. Kadang orang itu nggak terkontrol juga. Orang itu tidak terkontrol karena sesuatu hal dia kemudian menjual aset-asetnya semuanya, tetapi bukan untuk bayar hutang, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Ini yang dimaksud dengan hajar yang masuk dalam bab yang tadi sudah kita sampaikan bahwa yang kita bahas ini adalah babut taflis wal hajar. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qalat. Qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, uridtu
Uritu den tawaraken sapa ingsun ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin ing dalem dinane perang Uhud. Wa ana lan utawi ingsun iku ibnu arba'a asyrata sanatan, anak umur 14 tahun. 14 apane sanatan tahune. Walam yujizni lan ora paring lan ora menangaken sapa Kanjeng Nabi ing ingsun. Wa uritu lan den tawaraken sapa ingsun alaihi ing atase Kanjeng Nabi yaumal khandaqi ing dalem dinane perang Khandaq. Wa ana lan utawi ingsun iku ibnu khamsa asyrata, anak umur 15 apane sanatan taune. Fa ajazani nuli paring nuli menangaken sapa Kanjeng Nabi ing ingsun muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Baihaqi falam yujizni mongko ora paring ora menangaken ing ingsun sapa Kanjeng Nabi walam yaroni lan ora ningali sapa Kanjeng Nabi ing ingsun balaghat wis balik sapa ingsun. Sahahahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, aku ditawarkan kepada Nabi pada perang Uhud. Ditawarkan di sini maksudnya bagaimana? Nah, jadi kalau mau perang, peserta perang itu diseleksi, diseleksi. Termasuk penyeleksiannya adalah dari sisi umurnya. Karena kalau anak-anak itu nggak bisa ikut perang. Nah, kalau masih anak-anak belum balik itu tidak bisa dicegah untuk ikut dalam peperangan. Maka ditanyai umurnya berapa, umurnya berapa, umurnya berapa. Kalau sudah balik maka boleh untuk ikut perang. Kalau belum balik maka nggak bisa ikut dalam peperangan. Itu aturan dalam perang itu juga seperti itu. Kalau sekarang ada mengklaim sebagai perang kemudian anak-anak kecil dibunuhi, bayi-bayi dibunuhi, anak balita dibunuhi, itu sudah sangat jauh melenceng dari ketentuan perang di dalam Islam. Yang ikut perang saja nggak boleh yang belum balik. Apalagi nggak ikut perang dibunuh. Ini lebih berat. Nah, jadi dalam perang Uhud itu Ibnu Umar ingin ikut dalam perang Uhud, kemudian dia menyatakan bahwa umurnya itu 14 tahun. Kemudian Nabi tidak mengizinkan atau tidak membolehkan Ibnu Umar untuk ikut dalam perang Uhud. Nah, sehingga nggak jadi perang. Pada tahun berikutnya perang Khandaq. Nah, perang Khandaq. Dalam perang Khandaq kita tahu perang Khandaq yaitu ketika itu dibuat semacam parit di sekitar Madinah atas usulan dari Salman Al-Farisi. Dalam perang Khandaq Ibnu Umar ini ditawarkan untuk ikut perang juga. Nah, ketika itu beliau Abdullah Ibnu Umar sudah berumur 15 tahun dan Nabi kemudian membolehkan dia untuk ikut dalam peperangan. Itu menunjukkan ini adalah dalil salah satunya dalam mazhab Syafi'i bahwa salah satu tanda baliknya seorang laki-laki atau perempuan dari sisi umur itu apabila telah berumur 15 tahun Hijriyah. Dalilnya ini, hadis ini. Karena ketika Ibnu Umar itu sudah berumur 15 tahun Hijriyah, maka kemudian beliau diberikan izin untuk ikut perang. Ketika masih umur 14 tahun, beliau tidak diberikan izin untuk perang karena belum baligh. Jadi hadis ini dijadikan sebagai dasar oleh Imam Syafi'i untuk menentukan baliknya seorang laki-laki termasuk juga perempuan dari sisi umurnya. Kalau kita belajar fikih, maka kita tahu bahwa tanda baliknya seorang laki-laki itu adalah satu di antara dua. Yaitu yang pertama, dia telah mengeluarkan mani dengan mimpi atau
tidak dengan mimpi, tetapi dia sudah mengeluarkan mani, maka dia dikatakan sudah baligh. Meskipun belum berumur 15 tahun qamariyah. Yang kedua, apabila dia belum bermimpi basah, belum mengeluarkan air mani, tetapi dia sudah berumur 15 tahun qamariyah, maka dia juga dikatakan sudah baligh. Nah, sedangkan perempuan itu salah satu dari tiga. Yang dua itu sama dengan laki-laki, ditambah satu yaitu dia telah mengeluarkan darah haid. Kalau dia belum berumur 15 tahun qamariyah, tetapi dia sudah mengeluarkan darah haid atau dia sudah mengeluarkan mani, maka dia sudah balighah, seorang perempuan. Tapi salah satu tandanya dari sisi umur, apabila tanda yang lain itu tidak muncul sebelum dia berumur 15 tahun qamariyah, maka di sini tanda baliknya seorang perempuan adalah umurnya sudah mencapai 15 tahun qamariyah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan juga sebagian ulama yang lainnya. Jadi dia sudah, kalau sudah balik itu sudah dihukumi sebagai laki-laki dewasa kalau sudah berumur 15 tahun. Wa an Athiyyata al-Qurazi radhiyallahu anhu qala uridna, masih dalam tema yang sama. Uridna artinya kalau belum balik itu dia mahjur ya, dia dicegah. Dia dicegah dari untuk ikut dalam peperangan. Uridna dan tawaraken sapa kita. Tawaraken itu artinya ini si fulan seperti ini. Ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah ing dalem dinane perang Quraidah. Perang antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi, itu perang Quraidah. Fakana mangko ana sapa man ambata kutila wa malam yumbit khuliya sabiluhu fakuntu fi man lam yunbit fa khuliya sabili, rawahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Fakana mangko ana sapa man wong anbata kang wis cukul rambut kemaluane, kutila maksudnya di sini diberi izin untuk perang dan wenangaken perang. Waman lan utawi sapane wong iku lam yunbit orang tukul bulu kemaluane khuliya sabiluhu, khuliyaten kosongaken apa sabiluhu dalane man. Fakuntu mangko ana sapa ingsun iku fiman ing dalem wong lam yunbit kang urung cukul bulu kemaluane fa khulliya sabili mangko den kosongaken sabili dalan ingsun. Rawahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ini salah satu tanda ya kedewasaan seseorang, yaitu apabila sudah tumbuh bulu kemaluannya. Nah, tentu di sini maksudnya bukan diperiksa satu-satu. Artinya ini kan dalam akan ikut perang ya, seperti yang tadi. Kalau tadi kan ditanya umurnya 15 tahun, itu kan enak ya. Nah, kalau yang di sini bahasanya itu yunbit, itu anbata yunbitu, yang dimaksud adalah sudah tumbuh bulu kemaluannya, bukan diperiksa satu persatu. Kalau sudah tumbuh boleh ikut, kalau belum berarti masih anak-anak, nggak usah ikut misalnya. Tidak seperti itu, tetapi di sini adalah ya berdasarkan tanda-tanda tertentu, atau dia menyatakan itu misalnya. Nah, ini maksudnya begitu, bahwa yang sudah balik boleh ikut perang, yang belum balik tidak boleh ikut perang. Tanda-tandanya dewasa enggak dewasa itu karena biasanya itu kalau sudah tumbuh bulu kemaluannya berarti dia sudah dewasa, kalau belum berarti masih anak-anak. Nah, kalau masih bersih itu anak-anak biasanya.
Nah itu apa? Nggak ikut perang. Yang ikut perang itu yang dewasa yang sudah balik. Ini maksud dari hadis ini. Hampir sama dengan yang tadi. Intinya kalau yang sudah balik itu sudah bisa. Kalau yang belum balik itu masih dicegah untuk bisa ikut dalam peperangan. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuzu limra'atin atiyatun illa biizni zawjiha la yajuzu ora wenang limra'atin ketuwe wong wadon apa atiyatun pemberian illa biizni zawjiha kejaba kelawan izine bojo lanange imro'ah. Wa fi lafdhin la yajuzu ora wenang lil mar'ati ketuwe wong wadon apa amrun perkara fi maliha ing dalem bondone mar'ah idza malaka tatkalene miliki sapa zaujuha bojo lanange imro'ah ismataha ing ismae imro'ah rawahu penjagaan imro'ah rawahu Ahmad wa ashabu as-sunan ila Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim. Hadirin rahimakumullah, dalam masalah ini ada khilaf ya di antara para ulama, yaitu tentang masalah seorang istri. Seorang istri dikasih uang misalnya oleh suaminya. Bolehkah si istri itu membelanjakannya sesuai dengan keinginannya? Atau harus izin dulu kepada suaminya? Di sini banyak sekali khilaf di antara para ulama. Jadi misalnya suami istri, kemudian suami ngasih uang kepada perempuan ini saya kasih uang 1 juta misalnya. Pertanyaannya, apakah si istri itu bebas untuk mentasarufkan, untuk membelanjakan uang 1 juta itu sekehendak dirinya? Terserah dia mau apa beli, terserah dia. Atau di sini ada batasan-batasannya? Ada khilaf di antara para ulama. Kalau berdasarkan zahir hadis ini, nggak boleh. Nah, perempuan itu harus izin dulu kepada suaminya. Misalnya dia mengatakan, Mas, uangnya saya belikan baju ya. Misalnya saya belikan cincin misalnya, atau saya belikan ini dan itu. Izin dulu kepada suaminya. Kalau berdasarkan zahir dari hadis ini. Nah, tetapi dalam hal ini para ulama ada perbedaan pendapat karena berdasarkan hadis yang lainnya. Jadi pendapat itu diantaranya yang tadi kita sampaikan, yaitu yang pertama, perempuan itu boleh dia membelanjakan pemberian, harta pemberian suami itu setelah izin dari suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh untuk membelanjakan pemberian suami itu meskipun tanpa izin. Jadi dia izin kalau dikasih, meskipun itu sebenarnya sudah milik istrinya, kan sudah dikasih, sudah diberikan. Uang itu kan sudah diberikan kepada istri, berarti sudah berpindah ya, sudah berpindah. Kecuali kalau suaminya nitip, misalnya saya titip uang ini kamu bawa, tolong disimpan, misalnya uang 1 juta misalnya. Nah, kalau itu berarti uangnya suami, nggak boleh istri itu untuk membelanjakannya, apalagi membelanjakan untuk kepentingan dia, nggak boleh. Kecuali kalau suaminya kemarin kita sebut nggak memberi nafkah kepada istrinya, kemudian dia ngambil sekedarnya untuk memenuhi kebutuhan istri, maka itu boleh. Hanya sekadar memenuhi kebutuhan istri. Tapi kalau istri sudah diberi nafkah yang wajibah sudah cukup, kemudian suaminya titip uang 1 juta agar disimpan. Nah, jelas di sini istri dia tidak boleh kemudian membelanjakan uang itu sekehendaknya, dipakai untuk sesuai kemauan dia.
untuk beli ini, beli itu. Sebab perempuan ini kalau nggak dikendalikan bahaya juga. Kalau dipegangi uang ini sering nggak kuat ya, sering nggak kuat. Sehingga ada aturan-aturan seperti ini. Sejak dulu itu ada aturan. Kalau dikasih uang nggak terkontrol, mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Apalagi zaman sekarang online ini, Shopee dan sebagainya, dia akan mudah tertarik untuk beli ini dan beli itu. Ini kalau nggak ada aturan bisa merugikan suaminya atau merugikan si istri itu sendiri. Nah, dia kan labil ya, mudah pinginan. Nah, jadi mudah kepingin, lihat ada promosi ini pengen, promosi itu pengen lagi dan sebagainya. Nah, itulah makanya diatur. Sebagian ulama kalau memang sudah dikasihkan, itu boleh terserah perempuan itu mau membelanjakannya. Sebagian mengatakan itu. Sebagian ulama meskipun sudah diberikan kepada istri, maka istri itu harus izin kepada suaminya ketika dia mau mentasarufkannya. Harus izin, kalau diberi izin baru dia kemudian membelanjakan sesuai dengan yang apa tadi dia inginkan. Nah, tetapi bagaimanapun sebenarnya ada rincian-rincian yang lain, tapi ini secara garis besar saja kita sampaikan. Bagaimanapun yang lebih baik, ya, yang lebih baik si istri itu adalah bermusyawarah dengan suaminya. Meskipun uang itu adalah uang pribadi dia yang dikasih oleh suaminya. Yang lebih baik dia adalah bermusyawarah, tanya dulu kepada suaminya, bagaimana kalau saya beli misalnya beli baju ini, kalau misalnya saya beli apa kebutuhan perempuan yang biasanya saya beli misalnya kerudung yang baru model ini, kalau saya beli sepatu bagaimana dan sebagainya, itu tanya kepada suaminya dulu untuk bermusyawarah. Seandainya mengikuti pendapat yang mengatakan boleh dia untuk membelanjakannya tanpa izin suami karena memang sudah menjadi hak milik dia, tetapi tetap yang lebih baik itu adalah bermusyawarah dengan suaminya untuk membelanjakannya. Bisa jadi suaminya itu kurang senang apabila dia beli ini dan beli itu. Yang tadi itu karena seorang perempuan ya nggak semuanya sering kepencut oleh oleh iklan. Dia menjadi korban iklan. Sering dia menjadi korban iklan. Padahal iklan itu namanya juga iklan ya. Namanya juga iklan itu selalu yang baik-baik saja. Nggak ada mengiklankan yang buruk atau menunjukkan aib, itu hampir nggak ada iklan yang menunjukkan aib. Pasti yang baik-baik saja. Sehingga sering terjadi kekecewaan. Karena tadi kita katakan korban iklan. Ketika dia sangat tertarik, kemudian dia membelinya, tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Bisa terjadi seperti itu. Sehingga perlunya di sini ada orang, dalam hal ini adalah suaminya, yang bisa mengendalikan istri itu. Biar istrinya nggak menyesal. Biar istrinya itu nggak menyesal. Bukan hanya suaminya yang kecewa, tapi nanti istrinya juga nggak menyesal karena sudah bajunya satu lemari, beli baju lagi, besok beli baju lagi, beli baju lagi. Setelah dibeli ternyata nggak sesuai yang diharapkan, ditumpuk di lemari dan sebagainya. Akhirnya dia menyesal gara-gara mengikuti nafsunya, mengikuti nafsunya. Nah, kalau seandainya tadi tanya pertimbangan suami, kemudian suaminya, menurut saya jangan dululah, beli yang lain saja, yang lebih penting, yang lebih bermanfaat. Karena biasanya yang laki-laki lebih terkontrol, otaknya ini lebih terkontrol daripada yang perempuan itu yang mudah untuk ingin ini dan itu. Hadirin rahimakumullah, tapi semuanya ini bukan mutlak-mutlakan. Nah, ini kan hanya pada umumnya, pada umumnya.
Kalau istri yang sangat solehah, yang kemudian dia sangat matang pertimbangannya dalam mentasarufkan harta yang dia miliki, tentu saja juga banyak. Kita lanjutkan kembali. Satu hadis lagi. Wa an Qabidah bin Muhariqin kha. Wa an Qabidah bin Muhariqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata saat temene masalah di sini artinya apa? Ngemis, jaluk, dan jaluk. Sa'ala dalam bahasa Arab itu kan bisa berarti apa? Meminta, bisa berarti bertanya, tergantung pada siakul kalamnya. Nah, di sini masalah itu meminta-minta, syahadah. Innal mas'alata saat temene jaluk-jaluk, ngemis, saat temene ngemis, iku la takhilu ora halal apa masalah illa li ahadi thalathatin kejaba keduwe salah sijine wong telu. Suwiji rupane suwiji rajulin wong lanang tahammala kang nanggung sapa rajul hamalatan ing tanggungan fahallat lahu mongko halal apa jaluk-jaluk ngemis lahu kedue rajul fahalat mongko halal lahu kedue rajul apa al mas'alatu ngemis hatta yusibaha sehingga ngenani ing hatta yusibaha ing hamalah thumma yumsiku nuli ngeker sapa rajul wa rajulin lan sing nomor loro wa rajulin lan wong lanang asobathu kang ngenani ing rajul apa jaihatun krisis atau apa musibah yang mendadak ijtahad kang ngenani apa seperti kalau apa namanya tanaman itu kena apa namanya itu dia kemudian rusak apa kena hama misalnya ijtahad kang merusak itu aja apa jaihah malahu ing bondone rajul fahalat mongko halal lahu ketuwe rajul apa al mas'alatu jaluk-jaluk ngemis hatta yusiba sehingga ngenani sapa wong qiwaman ing penopang min aisyin sangking uripe wa rajulin lan wong lanang sing nomor telu asobatu kang ngenani ing rajul apa faqatun kefakiran hatta yaqula sehingga ngucap sapa salah satun wong telu min zawil hijjah saking wong kang duweni akal min qaumihi saking qaumi rajul laqad asabat yakti teman-teman wis ngenani fulanan ing fulan apa faqatun kefakiran fahalat mongko halal lahu kedue rajul apa al mas'alatu ngemis rawahu muslimun. Hadirin rahimakumullah. Jadi pada dasarnya meminta-minta ngemis syahadah itu tidak boleh. Minta-minta, awas, itu harus diperhatikan. Jangan suka minta dong misalnya, dia bilang begitu. Ya kan kadang jadi kebiasaan seseorang itu minta kepada orang lain. Dia bisa beli sendiri. Dia bisa beli sendiri, dia bisa apa namanya memilikinya sendiri. Dia punya duit, tapi dia minta. Meminta-minta. Meminta-minta di sini bukan harus jadi pengemis sebenarnya. Meskipun secara umum kita tadi bahasakan mengemis, artinya yaitu sama juga kalau kamu meminta-minta padahal kamu mampu, maka itu namanya ngemis. Mengemis yang seperti itu hukumnya haram pada dasarnya, kecuali tiga orang. Tiga orang ini berarti dia boleh untuk ngemis. Yaitu yang pertama orang yang memiliki beban. Dia yang memiliki beban yang dia harus
eh, apa namanya, dia penuhi beban itu. Dia misalnya memiliki hutang yang sangat banyak misalnya, yang dia tidak bisa membayar hutang itu. Nah, kemudian dia meminta-minta kepada orang lain untuk kemudian dia bisa membayar hutangnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang kena apa namanya, musibah dadakan atas usaha yang dia lakukan. Misalnya dia menanam padi. Tiba-tiba padinya kena serangan hama, serangan hama, habis, nggak panen sama sekali. Jadi modalnya sudah banyak dia keluarkan. Ternyata nggak panen, gagal panennya. Sama sekali tidak panen. Kerugiannya sangat besar. Atau dia bisnis, tiba-tiba dia ketipu oleh orang. Dia sudah keluarkan sekian banyak harta, sekian banyak uang, ternyata ketipu dia, habislah dia. Nah, di sini apa? Orang yang sudah dalam kondisi seperti ini, maka dia boleh untuk masalah, untuk meminta-minta sampai dia untuk bisa makan, untuk memiliki kekuatan untuk bisa makan, minum dan sebagainya. Kalau orang seperti ini kan bisa sampai kepada apa namanya, kepada kondisi dia sampai nggak bisa makan, nggak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya karena sudah apa namanya, sudah betul-betul kena musibah yang berat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang jatuh miskin, orang yang jatuh fakir, menjadi seorang yang fakir. Kemudian ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan itu memang fakir. Nah, dia memang fakir. Maka boleh bagi dia untuk meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan. Kalau dia sudah nggak fakir lagi, maka tidak boleh lagi dia untuk mengemis. Apalagi mengemis dijadikan sebagai profesi. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang pada masa sekarang, mengemis dijadikan sebagai pekerjaan. Karena mengemis ini dianggap lebih menguntungkan. Kerjanya mudah, cuman begini saja, tetapi hasilnya lebih banyak daripada orang yang bekerja secara normal. Sehingga ada sebagian orang yang sengaja dia keluar dari kampungnya, keluar dari kotanya, biar nggak dikenal oleh orang lain. Nah, dia keluar pakai mobil, punya mobil dia. Keluar ke luar daerah misalnya, di sana dia untuk bekerja ngemis, tapi kerjanya ngemis. Mengemis, dia turun di perempatan lampu merah, kemudian dia ngemis kepada orang lain. Padahal dia kaya, nah, dia memiliki harta, tapi itu dia jadikan sebagai profesi. Ini adalah pekerjaan yang haram, pekerjaan yang maksiat. Nah, bukan hanya seperti itu ya, bukan hanya dalam wujud mengemis, misalnya duduk di perempatan jalan atau di keramaian, bukan hanya itu. Nah, sekedar kamu minta-minta ke teman, minta kepada orang lain, itu juga termasuk al-mas'alah, meminta-minta atau syahadah yang diharamkan. Apabila kamu itu tidak termasuk dari kelompok 3 orang yang tadi kita sebutkan. Jika masuk termasuk 3 orang yang disebutkan dalam hadis ini, maka dia boleh untuk meminta-minta sampai pada kadar dia sudah terlepas dari apa namanya, yang dia hadapi tersebut. Apakah dia kefakiran atau musibah yang menimpa usahanya, sampai kalau dia sudah lepas, sudah nggak boleh lagi dia untuk meminta-minta kepada orang lain. Kadang kita menemukan ada peminta-minta, badannya dia laki-laki, muda, badannya tegap, dia meminta-minta. Itu kan sangat aneh, padahal dia mampu untuk bekerja.
Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.